Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Hayu Nina Amalia Fitri, biasa dipanggil Bunda Nina. Saya bekerja di salah satu PAUD KPTTA Alam Uswatun Hasanah. Nah, di sini saya akan sedikit bercerita atau sharing ke teman-teman tentang permasalahan yang biasa saya alami selama di PAUD saya. Salah satunya adalah di kegiatan saat penyambutan pagi. Jadi anak-anak itu, tidak semua anak sih, ada satu anak yang saya amati di sini hampir setiap hari ketika berangkat sekolah itu selalu menangis meronta-ronta, berteriak, bahkan memukul orang tuanya tidak mau masuk ke dalam sekolah. Sekali, dua kali, tiga kali. Setelah itu saya bertanya kepada orang tuanya, mengapa Ananda seperti ini? Ternyata Ananda itu sebelum berangkat sekolah selalu dijanjikan kepada sama orang tuanya membawakan mainan kesayangannya untuk ke sekolah. Tetapi di sini juga orang tua tidak mau membawakan mainan ke sekolah dikarenakan takut, satu, mainannya nanti kalau hilang nanti Ananda mencari-cari, lalu yang kedua takutnya nanti rusak, nanti malah Ananda marah-marah, dan memang yang ketiga adalah PAUD saya itu anak-anak kalau bisa tidak membawa mainan dari rumah, karena di sekolahan kami itu banyak sekali mainan yang bisa dimainkan anak-anak. Nah, untuk masalah ini biasanya anak-anak itu selalu agresif, bahkan sering menangis ketika melihat ada kendaraan lewat atau melihat temannya diantar orang tuanya gitu kan. Kadang dia menangis, mama, kayak gitu, atau enggak ibu, kayak gitu. Nah, biasanya masalah ini harus segera diatasi. Karena apa? Karena itu nanti akan timbul sampai dia di usia besar, sampai TK pun dia pasti akan seperti itu kalau tidak segera kita atasi. Salah satunya biasanya kita menanganinya itu bersama orang tua. Jadi kita ada kerjasama bersama orang tua, bisa home visit, bisa kita kunjung ke rumah, kita lihat perkembangan Ananda di rumah itu seperti apa. Padahal sebenarnya ketika beberapa menit kemudian Ananda itu enjoy bermain di sekolah, mau senam pagi, mau upacara, mau hafalan, dan mau bermain sama teman-teman lainnya. Hanya saja ketika saat pagi hari itu pasti nangis. Ananda itu tidak pernah mau masuk sekolah dengan alasan tidak membawakan mainan kesayangannya. Nah, untuk itu, karena masalah itu dapat mengganggu penyesuaian diri dan perkembangan anak, kita di sini berpikir bagaimana caranya agar anak tetap mau ke sekolah tanpa membawa mainannya dari rumah. Itu sebabnya anak itu sedang berperilaku seperti itu, kita harus sebagai guru dapat membaca situasi yang seperti ini. Ketika pagi hari kita melihat Ananda kok kelihatannya moodnya agak sayu-sayu gitu, kita coba untuk menghiburnya, atau kita coba untuk menyapanya dengan semangat yang menggertak gitu ya. Atau kita juga bisa mengajak salah satu temannya untuk menyambutnya dia di pagi hari. Misalkan dia punya teman deket nih, kita ajak temannya itu untuk menyambut pagi saat dia datang. Selamat pagi sayang, apa kabarnya hari ini? Masya Allah, cantik sekali, bajunya baru ya. Nah, kita kita membuat dia tuh semakin apa ya, oh, aku disambut pagi sama bundaku, aku dibilang cantik, aku dibilang ini, dia pasti merasa, anaknya itu merasa nyaman dan senang, dan itu bisa lupakan hal-hal yang membuat dia tuh jadi marah gitu. Nah, terus setelah itu biasanya Ananda itu ketika tiba sampai sekolah, kita biasanya memberikan sedikit nasihat yang membangun, seperti kita kasih penguatan juga bahwa kalau ke sekolah itu tidak perlu membawa mainan, karena di sini tuh banyak sekali mainan yang bisa kita gunakan untuk bermain apa saja. Nah, dan juga di sini tuh ada teman-teman yang lainnya, jadi tidak perlu menangis dan tidak perlu takut
Bahkan tidak perlu menangis beronta-ronta seperti kalau diantar sama ayah dan bundanya. Metode kali ini juga saya menyarankan untuk orang tua juga berperan dalam mengontrol rasa marah kepada anaknya. Kadang ada orang tua yang marah ketika sudah diantar anaknya, tapi anaknya malah nangis minta pulang gitu kan. Kadang orang tua jangan gitu, nanti bawa mainan lagi dan nanti bawa mainan lagi, tapi kenyataannya tidak dibawakan mainan. Itu adalah salah satu juga metode yang kita harus lakukan, yaitu mengungkit kemarahan anak. Karena ketika anak sudah tidak menghiraukan, sudah tidak ingat tentang tadi, tentang dia mau marah, dia mau nggak mau sekolah gitu, kalau diingetin lagi nanti dia kembali lagi gitu, dan dia akan mogok sekolah lagi. Dan juga memungkinkan anak untuk belajar lebih mandiri lagi, dan juga dapat membentuk pemahaman melalui interaksi kepada sesama teman, sesama guru gitu kan. Dan untuk mengetahui perkembangan sosial emosi anak ini, saya melakukannya dengan cara mengevaluasi, seperti saya mengamatinya, mengobservasinya, dan memberikan catatan kecil atau catatan anekdot, dan biasanya saya memberikan dia story. Jadi ini pun juga berlangsung secara alamiah gitu ya, tidak dibuat-buat gitu. Nah, itu dia sedikit cerita sharing dari saya. Kalau ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.